Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Jakia Dewi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu biografi tokoh pahlawan proklamasi Indonesia, yakni Syahruddin. Syahruddin lahir di Curug, Sumatera Selatan, 17 September 1919. Beliau adalah seorang wartawan muda kantor berita Damai yang kini disebut LKBN Antara. Ia merupakan salah satu seorang putra Yasin, gelar Datuak Indo Marujo, guru kepala sekolah government di zaman Belanda, yang berasal dari Ayamanggih, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Salah satu berita yang dibuat adalah tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Berbagai strategi dan taktik yang dilakukan Syahruddin untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke semua orang, yaitu dengan cara melompati tembok belakang kantor radio tersebut. Dengan keberanian dan ketekadan hatinya, walaupun harusnya wajah di taruhannya, beliau mampu untuk melakukannya. Kisah heroik Syahruddin berawal dari Syahruddin yang masuk ke kantor Hoso Kyoku dengan melompati pagar itu, menyerahkan selembar kertas dari Adam Malik yang isinya harap berita terlampir disiarkan. Berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang telah dibacakan Bung Karno jam 10 pagi. Masalahnya, semua studio radio Hosokyoku sudah dijaga ketat sejak beberapa hari sebelumnya. Tepatnya sehari setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, Yusuf kemudian berunding dengan rekan-rekannya, di antaranya Bahtiar Lubis, kakak dari sastrawan dan tokoh Indonesia Mochtar Lubis, dan Ju Saragih, seorang teknisi radio. Beruntungnya, studio siaran luar negeri tidak dijaga saat itu. Dan dengan bantuan Ju, kabel di studio siaran dalam negeri dilepas dan disambungkan ke studio siaran luar negeri. Tepat pukul 19.00 WIB, selama kurang lebih 15 menit, Yusuf pun membacakan kabar tentang proklamasi di udara. Sementara di studio siaran dalam negeri tetap berlangsung siaran seperti biasa untuk mengecoh perhatian tentara Jepang. Belakangan, tentara Jepang mengetahui akal bulus Yusuf dan kawan-kawannya, sehingga mereka pun sempat disiksa. Selanjutnya bagaimana? Beruntungnya mereka selamat. Malam itu pun Radio Hosokyoku resmi dinyatakan bubar. Tetapi dunia saat itu juga sudah mengetahui kabar tentang proklamasi langsung dari mulut Yusuf Pronodipuro. Sayang, rekaman surat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, atau jangan-jangan sudah tidak ada mengingat malam itu juga radio tersebut ditutup oleh tentara Jepang. Itu dia kisah heroik tentang Syahruddin. Hal yang dapat kita teladani yaitu mengingat perannya yang sangatlah penting. Tokoh Syahruddin berjasa dalam penyiaran kemerdekaan Indonesia secara diam-diam melalui kantor berita Jepang, tepatnya saluran siaran luar negeri. Sikap yang perlu kita teladani adalah keberaniannya dan kecerdikannya untuk mencari jalan keluar di saat-saat genting dan di tengah keadaan Jepang yang sedang kacau balau karena keadaan Hiroshima dan Nagasaki telah hancur. Beliau tetap bisa mengambil jalan keluar untuk tetap menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dengan melalui siaran saluran luar negeri, dan berkat peran beliau dan para tim, Indonesia akhirnya merdeka secara mutlak, mengerjakan sesuatu dengan segera dan cepat serta tepat pada waktunya dan sesuai kemampuan yang dimilikinya untuk selalu turut andil membantu kemerdekaan Indonesia. Selalu berhati-hati dalam memperhitungkan risiko dan juga selalu berpikir luas untuk mengambil jalan keluar. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa meneladani kisah dari Syahruddin ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.